Perasaan Ren saat ini benar-benar gembira. Setelah ia mengantar sang istri pulang ke rumah, ia langsung bertolak menuju ke perusahaan. Di perjalanan tak henti-hentinya, Ren menatap ke arah ponsel yang terhubung dengan CCTV di rumahnya yang ia letakkan di atas dashboard mobilnya. Sambil menyetir, terus memperhatikan gerak-gerik sang istri yang saat ini tengah menikmati film favorit di ponselnya. Hatinya bahagia bisa menatap wajah cantik istrinya kapanpun yang ia mau di seluruh penjuru kamar serta ruangan-ruangan yang ada di rumahnya. Ren tadi berpesan pada sang istri untuk tidak membuka pintu jikalau tiba-tiba Ray datang. Sebenarnya sang adik tidak tahu di mana rumahnya karena rumah yang satu ini tidak pernah ia publikasikan pada sang mama juga adiknya, mengingat dirinya memiliki banyak apartemen yang bisa ia tempati kapan saja. Mungkin butuh waktu bagi Ray untuk menemukan kediamannya, namun antisipasi tetap harus dijalankan. Ren tidak mau istrinya diketemukan oleh adiknya, terutama dalam seminggu ini di mana ia sengaja meminta sang istri untuk beristirahat total di rumah sebelum akhirnya bekerja kembali minggu depan. Rasa gembira itu tidak bisa dihilangkan oleh Ren, dan itu bisa dilihat dari senyumnya hingga sampai ke lobi perusahaan pun senyum Ren tidak hilang, dan itu membuat semua staf yang selama ini tidak pernah melihat senyuman Ren cukup terpesona juga sedikit terkejut karenanya. Mereka pasti bertanya-tanya ada apa gerangan dengan sang atasan yang tampak begitu ceria. Seumur-umur mereka tidak pernah melihat atasan mereka yang garang dan dingin serta tegas tersebut seceria ini sebelumnya. Apa ada hal yang begitu membahagiakan Anda, Pak Ren? Suasana riang di hati Ren seketika terjeda ketika ia tiba di dalam ruangannya di mana sang sekretaris sudah menunggunya dan bertanya padanya sambil menatap penasaran. "Kenapa kamu bertanya begitu?" Ren balik bertanya. "Saya hanya penasaran apa yang terjadi pada Anda sehingga Anda terlihat begitu ceria. Sepertinya Anda sudah membuat kaget seluruh staf, Pak," ucap Junah mengulum senyum. Ren memicingkan matanya pada sang sekretaris. "Maksud kamu?" "Saya cek dari CCTV, mulai dari lobi semua staf menatap Anda penuh keheranan." Lagi Ren bertanya. "Kenapa pula mereka heran?" Junah tertawa pelan. "Apa Anda sadar kalau Anda tidak pernah tersenyum selama ini, Pak?" "Apa iya?" Ren memutar bola matanya, mengingat bagaimana ia selama ini. "Wajah Anda itu selalu datar dan garang, alih-alih senyuman. Kami para staf lebih sering melihat Anda cemberut dan suka mengamuk, Pak." Pungkas Junah tak takut lagi menyampaikan kejujuran. "Ah, begitu ya? Aku tak sadar selama ini. Namun semua berubah, Pak. Anda lebih terlihat manusiawi sekarang," seru Junah jujur, dan itu sontak membuat Ren sebal. "Sialan, memang aku selama ini tidak manusiawi." Junah tak begitu takut lagi pada kemarahan Ren karena ia paham hati atasannya itu baik sekali. "Kurang lebih begitu, Pak. Namun sekarang Anda terlihat hangat dan bersahabat." Ren berubah sumringah saat perubahan ke arah positif dari dirinya dipuji oleh sang sekretaris. Senyumnya kian mengembang. "Ini karena istriku, Jun. Dia yang membuatku begini, dan aku tidak pernah menyesal bertemu dengannya." "Apa sudah ada kemajuan, Pak?" tanya Junah penasaran. "Lumayan, Jun. Istriku sudah bisa diajak berbincang-bincang secara santai. Harapanku beberapa waktu ke depan aku bisa melihat cinta di matanya." "Pertanda baik, Pak. Kalau Nyonya sudah biasa menganggap Anda sebagai teman, maka pelan-pelan Nyonya lama-lama akan tersentuh akan semua perhatian dan kasih sayang Anda.
Teruskan saja, berikan Nyonya perhatian, Pak. Saran Junah ikut senang. Iya, sepertinya itu ampuh. Ren menimpali. Junah tiba-tiba mendapati keanehan pada sang atasan. Tapi kenapa wajah Anda begitu pucat? Dan mata Anda kenapa begitu hitam? Pakaian Anda kenapa tidak berganti? Ren menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal, lalu tersenyum geli. Sudah kubilang, ini semua gara-gara istriku. Aku benar-benar gila semalam, tak malu-malu. Ren yang selama ini dingin, kasar dan garang mulai menceritakan semua kegilaannya pada sang istri, membuat Junah mau tidak mau ikut tersenyum. Jangan mengejekku ya, seru Ren memperingatkan sekretarisnya. Saya tidak berani mengejek Anda, Pak. Justru senyuman saya ini menandakan kalau saya bahagia atas perubahan sikap Anda. Sekarang apa yang Anda rasakan? Entahlah, kadang aku merasa aku benar-benar sudah gila. Aku jadi tidak waras. Bisa-bisanya aku tidur di mobil. Habisnya istriku tidak bisa dihubungi kemarin. Mungkin karena dia terlalu asyik dengan keluarganya hingga tidak memperdulikanku. Tapi syukurlah Nyonya memberikan solusi yang tepat dengan membiarkan Anda untuk melakukan video call setiap kali Nyonya menginap di rumah orang tuanya. Saya rasa itu cukup baik untuk menjalin chemistry Anda dan Nyonya. Ren tersenyum sumringah. Kamu benar. Aku serasa bak remaja yang sedang dimabuk cinta. Kami sudah menikah, tapi rasanya aku sedang berpacaran dengannya, dan aku tidak bisa menjabarkan perasaan itu, karena itu benar-benar membahagiakan. Meskipun aku turut bersedih atas kepedihan yang dirasakan adikku, mau bagaimana lagi, semuanya sudah takdir. Anda benar, Pak. Setelah saya simpulkan takdir Nyonya Zia memang harus bersama Anda, karena sepertinya hanya Anda yang bisa melindungi dirinya dibandingkan adik Anda yang selalu bergantung pada sang mama. Kamu benar, Anda istriku itu menikah dengan adikku. Tidak bisa kubayangkan bagaimana menderitanya dia. Adikku itu adalah anak yang manja. Kamu tidak tahu saja, dia menjabat di perusahaan Haditama itu karena Zia, bukan karena kemauan dirinya sendiri. Dia pikir untuk apa menjabat sebagai seorang CEO kalau uang bisa datang sendiri. Perusahaan itu dipegang oleh orang-orang kepercayaan papanya, sehingga tanpa bekerja pun uang akan mengalir sendiri. Itulah yang membuatnya menjadi begitu manja pada mama, dan itu juga yang membuat mama begitu mencintainya, bahkan mengatur hidupnya. Tapi apa mama Anda tidak bisa mengatur Anda? Tanya Junah penasaran. Mama tidak akan pernah bisa mengaturku, Jun. Tandas Ren. Apakah cinta Anda terbagi, Pak? Tidak bisa. Aku tidak mengatakan tidak. Cintaku terbagi, tapi seutuhnya cintaku untuk istriku. Tapi sayang dan baktiku untuk mamaku. Aku juga akan menjadi garda terdepan untuk melindungi istriku dari mamaku sendiri. Harapanku bisa mendamaikan mama dan Zia nanti. Walaupun aku tidak yakin itu bisa cepat terwujud, pasti akan makan waktu. Ren menjabarkan prediksinya soal hubungan dirinya dan sang mama pasca pernikahannya dipublikasikan, yang pastinya akan sedikit rumit. Pelan-pelan saja, Pak. Tunjukkan saja pada mama Anda kalau Nyonya adalah wanita yang pantas untuk mendampingi Anda. Ren menghembuskan nafas kasar. Perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Ia lalu menatap Junah serius. Iya Jun, yang jelas aku akan mengungkapkan semua kebaikan istriku di depan mama. Semoga saja mama tersentuh nanti dan bisa menerima istriku dengan baik. Selamat tidur sayang. Ren menarik selimut sang istri lalu nekat mengecup keningnya
mengucapkan selamat malam. Kemudian dengan tidak rela ia melangkah menuju ke kursi sofa, lalu menatap sang istri yang saat ini mulai memejamkan mata. Rasanya masih ingin menatap wajah sang istri lebih lama, tapi entah kenapa matanya tak bisa diajak berkompromi lagi. Itu terasa benar-benar berat, sehingga tanpa bisa ditahan, Rain tiba-tiba terlelap begitu nyenyak. Sementara yang dirasakan oleh Sia tidak bisa digambarkan. Jantungnya berdegup kencang. Ini terlalu manis. Laki-laki itu ternyata bisa bersikap seromantis ini. Sekuat tenaga, Sia berusaha menepis semua pesona laki-laki itu. Kemudian berusaha memejamkan mata. Namun hingga 10-30 menit berlalu, Sia tidak bisa tertidur juga. Ia hanya memejamkan mata, terus berusaha agar bisa terlelap sampai akhirnya ia tak bisa lagi bertahan. Pelan-pelan Sia membuka matanya, lalu mengedarkan pandangan ke arah sofa dan melihat sang suami telah tidur dengan lelapnya. Itu bisa dilihat dari hembusan nafas Rain yang tampak mulai teratur, membuatnya yakin kalau sang suami memang benar-benar terlalu aneh, terlalu lelah. Dia pasti sangat mengantuk. Lingkaran matanya yang terlihat menghitam sudah menunjukkan kalau dia begadang semalam. Mana mungkin dia bisa nyenyak tidur dalam posisi duduk begitu. Lagi pula kenapa dia melakukan hal-hal yang impulsif, yang menyengsarakan dirinya sendiri, gumam Sia, yang akhirnya memutuskan beranjak duduk lalu turun dari tempat tidur. Pelan-pelan ia melangkah menuju ke arah sofa, mendekati sang suami. Ada rasa iba di hati saat melihat suaminya harus meringkuk, tidak bisa tidur terlentang dan leluasa seperti saat berada di tempat tidur, mengingat sofa itu terlalu pendek untuk laki-laki berpostur tinggi dan tegap seperti suaminya. Kasihan, tubuh kamu pasti tidak nyaman di sana. Sofa ini terlalu pendek untuk lelaki setinggi kamu. Namun mau bagaimana lagi? Mana mungkin aku mengajakmu tidur satu ranjang. Sia membatin dalam hati. Sia akhirnya berjongkok di dekat sang suami. Entah kenapa ia melakukan itu. Semuanya terjadi begitu saja. Tiba-tiba saja muncul keinginan untuk memperhatikan suaminya yang memiliki wajah luar biasa tampan. Jika dibanding-bandingkan wajah Rain jauh lebih tampan dan mempesona dibandingkan Ray, mantan kekasihnya. Sang mantan terlihat seperti pria manja karena seumuran dengannya. Sementara Rain memiliki usia lebih dewasa, kurang lebih 5 tahun di atasnya, tampak sangat bersahaja. Pria itu memiliki rahang tegas, hidung mancung, serta dikaruniai wajah yang benar-benar maskulin. Tidak habis pikir saja kalau laki-laki ini bisa berbuat begitu keji padanya, yang membuatnya semakin tak percaya laki-laki sekasar ini juga bisa bersikap bucin padanya. Perasaan Sia benar-benar dibuat jungkir balik oleh lelaki ini. Kamu pasti sangat menyayangi mamamu hingga tega melakukan itu padaku. Bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan pernikahan ini? Meskipun kedepannya hatiku luluh, tak akan mungkin aku bisa berdamai dengan mamamu. Gara-gara dia, aku. Sia menahan kata-katanya, lalu menepis semua pikiran buruknya. Kemudian kembali fokus pada sang suami yang benar-benar nyenyak. Dengkuran halus pun mulai menyapa pendengarannya, membuatnya merasa iba. Perasaan ini, apakah benar-benar rasa kasihan atau rasa yang lain? Kenapa ini tidak bisa dijabarkan? Tidak mungkin kan ia bisa jatuh cinta pada laki-laki ini. Tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang baru yang tidak bisa dideskripsikan. Yang jelas, Sia tidak merasakan ketakutan lagi saat berdekatan dengan lelaki ini.
rasa benci yang ia bahas di pikirannya. Tadi siang pun berusaha kembali ia panggil, tapi tidak bisa. Semuanya tertutup oleh bayangan dan kilasan senyum serta perbuatan-perbuatan dan perhatian Rain padanya selama beberapa hari ini. Kenapa begitu mudah rasa benci itu hilang? Kenapa aku begitu mudah memaafkan kamu, padahal kamu jahat? Gumam Sia lagi menggerutu, tak habis pikir dengan dirinya sendiri. Wanita itu terus memperhatikan wajah suaminya, wajah yang benar-benar tampan, yang pasti digandrungi oleh banyak wanita. Namun bisa pastikan laki-laki ini tidak pernah mengenal wanita secara dekat karena sifatnya yang garang dan kasar. Entah kenapa laki-laki ini bisa berubah menjadi baik. Apa mungkin cinta yang begitu besar dan menggebu-gebu di hatinya bisa mengubah laki-laki dan menjadi laki-laki yang hangat seperti sekarang? Rasanya tidak percaya melihat suaminya bisa bersikap begitu manis, mengingat betapa kejamnya laki-laki ini saat awal pertemuan. Lamunan Sia tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara getaran dari ponsel Rain yang ada di meja di dekat sofa. Ketika ia melihat sekilas ada nama Ray di sana yang sepertinya mengirim pesan pada sang suami, Sia ragu apa harus meraih ponsel Rain atau membiarkannya saja. Namun tak urung ada perasaan penasaran dalam hatinya soal sang mantan. Apa Ray akan memusuhi Rain selamanya? Ray, kamu pasti akan sangat marah padaku, juga pada kakakmu. Namun aku tidak bisa menentang takdir semuanya terjadi begitu saja. Aku menjadi korban dari kakakmu. Tapi akhir-akhir ini kakakmu malah membuatku merasa menjadi seorang wanita yang begitu berharga. Gumam Sia akhirnya meraih ponsel di atas meja. Sedetik ponsel itu berada di tangan Sia. Sedetik itu juga pikiran wanita cantik itu terbuka. Seketika Sia berkeinginan memeriksa ponsel suaminya mumpung suaminya sedang tertidur. Dengan nekat, wanita berhidung mancung itu langsung meletakkan jari telunjuk sang suami di layar ponsel bagian bawah dan ponsel itu terbuka. Persetan dengan kemarahan Rain, yang jelas aku harus memeriksa ponselnya dan menemukan video itu. Aku akan hapus sekalian sehingga aku tidak merasa ketakutan lagi atas ancamannya. Gumam Sia lagi, tak memperdulikan lagi resiko yang akan diambil. Ketika ia ketahuan menggeledah ponsel suaminya, Sia langsung memeriksa galeri dan terus mencari video keji yang direkam oleh Rain saat pertama kali laki-laki itu menghancurkan hidupnya. Namun hingga 10 menit ia menggeledah ponsel sang suami, Sia tidak menemukan video apapun di ponsel itu. Di mana ia menyimpannya? Apa diproteksi atau juga dikunci sehingga aku tak bisa menemukannya? Apa sudah ia pindahkan ke laptop dan perangkat lain ya? Sial, aku tak akan tenang kalau video itu belum musnah. Batin Sia kesal. Wanita berkulit putih itu mencoba kembali menyisir setiap data yang ada di ponsel. Mungkin saja sang suami menyembunyikan video itu dan memproteksinya, namun lagi-lagi ia tak bisa menemukannya. Ponsel Rain bersih, tak ada foto maupun video di dalamnya, hanya ada dokumen bisnis di sana. Sampai akhirnya suara lembut mulai terdengar di telinganya, membuyarkan aktivitasnya mengobrak-abrik ponsel sang suami, dan itu membuatnya shock setengah mati. Kamu tidak akan menemukan videonya lagi di ponselku, sayang. Aku sudah menghapusnya di hari yang sama ketika aku meminta kamu membalas cintaku.